الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أحبائي الكرام عباد الله رحمكم الله. Sidang Jumat Masjid Jami Al-Mu'minin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya menjalankan perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah. Kita sudah berada di Jumat pertama di bulan Syawal. Teringat sebuah riwayat ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sang khalifah menaiki mimbar ketika Idul Fitri, beliau menyampaikan sebuah perkataan, ya ayuhan nas innakum sumtum 30 yawman wa kumtum 30 laylatan wa kharajtumul yawm yatlubuna minallahi ayyataqabbala minkum. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz sampaikan, wahai manusia, sungguh kalian sudah melaksanakan puasa 30 hari siang harinya, dan engkau sudah melaksanakan qiyamul lail selama 30 malam di bulan Ramadan. Wa kharajtumul yaum, dan hari ini ketika itu waktu Idul Fitri beliau sampaikan, yatlubuna, dan engkau pada hari ini mencari menggapai minallahi dari Allah Subhanahu wa taala ayyataqabbala minkum, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan di siang hari Ramadan dan di malam hari Ramadan. Oleh karenanya itu sudah menjadi kebiasaan kita dan menjadi sunnah Rasulullah SAW ketika masuk bulan Syawal kita selalu memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amalan kita dan kalian semuanya. Ibadallah rahimakumullah. Para salaf kita, salafus soleh terdahulu, mereka senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan supaya beliau dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian ketika Syawal dan Ramadan sudah meninggalkannya, mereka para salafus soleh senantiasa berdoa berbulan-bulan. Sampai ada yang sampai 6 bulan berdoanya adalah semoga Allah menerima amal-amalan di bulan Ramadan. Karena dari kita tidak ada yang tahu amalan mana, apakah puasa kita, apakah salat sunnah tarawih kita, apakah qiyamul Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tidak ada yang tahu sama sekali.
Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita hafal. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa du'ana wa tamim taqsurana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah segala amalan-amalan kami, salat kami, puasa kami, sujud kami, tahlil kami, doa-doa dan munajat kami, dan sempurnakan daripada segala kekurangan amalan-amalan kami. Ini yang harus senantiasa kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidaknya doa atau amalan kita berbeda dengan sah atau tidaknya sebuah amalan. Kalau amalan secara zahirnya rukun syaratnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya dijalankan, maka otomatis secara zahir amalan tersebut sah menurut fikih. Namun yang kita harapkan adalah amalan yang sah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kita ingin mengetahui apa saja variabel, apa saja indikator yang menunjukkan bahwa amalan kita kemarin di Ramadan diterima atau tidak. Paling tidak para ulama sampaikan ada 2 indikator yang harus kita lihat apakah amalan kita diterima atau tidak. Yang pertama yaitu janganlah gampang kita berbuat maksiat. Kalau setelah Ramadan kemudian ketaatan kita tinggalkan, kalau setelah Ramadan justru dengan gampang kita melakukan kemaksiatan, durhaka kepada orang tua, salat kita lalaikan, atau amalan-amalan yang lain kita tinggalkan, justru amalan-amalan yang dilarang sama Allah kita perbuat, maka itu menandakan amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, paling tidak untuk menilai apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melihat apakah amalan ketaatan kita setelah Ramadan ini meningkat atau bahkan menurun. Kalau di Ramadan kita rajin berpuasa dan memang itu hukumnya wajib. Kalau di Ramadan kita bisa melaksanakan sunnah sampai 20 ditambah witir 3 rakaat, kita mampu. Setelah Ramadan di Syawal justru malah yang rawatibnya, qabliyah, ba'diyahnya ditinggalkan, maka indikasi menandakan kita malas melaksanakan sunnah-sunnah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kita termasuk yang berindikasi amalan Ramadan kita tidak diterima. Oleh karenanya setelah Ramadan justru kita makin semangat. Disampaikan para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Bukanlah yang engkau taat karena musiman, hanya Ramadan saja taat, namun setelah Ramadan justru malah lalai. Justru itulah yang menandakan seseorang amalannya tidak diterima selama Ramadan kemarin. Mari kita tunjukkan, khususnya buat diri kita, bahwa ketika kita makin mudah, makin gampang menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amaliyah ubudiyah kita, yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan indikasi setelah Ramadan ini kita makin semangat, sebagaimana dengan makna bulan Syawal itu sendiri, yaitu bulan yang meningkat amaliyah ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkat kebaikan kita terhadap antar sesama. Fa insyaallah orang yang senantiasa menjaga hablum minallah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, wa hablum minan nas, dan hubungan
horizontal dengan sesama semakin baik, maka itulah menjadikan indikasi bahwa amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan senantiasa kita jalankan dimanapun kita berada, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kalian berada, kapan kalian bertempat, kapan waktunya, tetap ketakwaan senantiasa kita jaga. Dan seandainya terjerumus kepada lembah kesalahan, kemaksiatan, maka buru-buru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan iringi daripada kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Fa insyaallah maka ketakwaan itu akan terjaga sampai kita nanti berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.